Lanjutkan lagi ya, ini part kedua cara menggunakan mesin kasir, yaitu kita langsung aja ke atur barang. Atur barang ini ada dua cara, ini cara manual. Ini misalnya kita kodenya, kalau Teens Kitchen kan misalnya bumbu BKB ya, bumbu kuah bakso, ini ukurannya apa, misalnya kayak gitu ya, unyu. Karena saya sudah pernah daftarin, jadi saya unyunya saya lebihin ya, supaya ada pembeda. Terus agen, misalnya gitu ya. Terus nama barangnya bumbu kuah bakso unyu agen misal ya. Terus harga belinya berapa, misalnya harga kita jadi agen, misalnya harga belinya 20.000 ya, kita tulis 20. Harga jual berapa, misalnya 25.000. Ini hanya perkiraan saja ya. Terus satuannya berapa gitu, unyu misalnya 80 gram, tinggal terus kayak gitu ya. Terus ini hitung stok saat transaksi, maka nyalakan ya, kecuali kayak misalnya ongkir atau apa gitu, maka dimatikan seperti itu, maka disimpan ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Karena saya nggak pakai, jadi kalau kita salah tinggal hapus saja ya. Karena saya nggak pakai, saya langsung hapus. Nah, ketika ini cara kedua adalah impor XLS. Ini kita menggunakan laptop dulu, baru kita bisa masukkan file XLS dari Excel ya, dengan format seperti ini. Nanti formatnya saya lampirkan ya. Saya ini di part ketiga. Nah, ini sudah selesai, langsung ke pembelian. Di sini ngapain sih kita pakai pembelian? Karena kita mau tahu nanti laporan penjualan kita tuh berapa. Nah, kita masukkan saja kode-kode barang kita, misalnya RH Imut, RH Horeca nih ya, semua udah ada. Tinggal kita pilih saja yang mana. Karena saya sudah ngisi data keseluruhannya pakai Excel ya. Nah, di sini berapa jumlah satuannya gitu. Misalnya saya beli 12 misalnya. 12 saya beli 3 misalnya ya. Saya punya stok berapa sih? Ada 2 misalnya gitu ya. Nah, maka diproses saja gitu. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada laporan. Nah, di sini adalah rangkuman bulan lalu dan bulan sebelumnya ya. Nah, nih. Tuh, nah ini ada. Jadi kita terlihat nih berapa rugi lah, paling laku, produk, pelanggan. Jadi kita udah nggak usah analisa, tapi kita udah dapat laporan tersebut gitu. Pembelian semuanya atau stok-stok yang ada di kita silahkan masukkan ya. Nah, ini bagaimana kalau misalnya ada yang beli. Nah, di sini tuh di depan sini sudah ada, ini namanya penjualan ya. Nah, yang ini kita langsung aja, misalnya ada yang beli rica hijau apa ini, rica hijau imut misalnya, karena nah ini kita kan nggak punya stok, langsung aja misalnya ada berapa stok kita, ada 2, proses seperti itu ya kalau kita manual. Misalnya sini ganti 2, oke. Ini retail ya, itu ini retail artinya untuk customer ya. Jadi kita bikin kode sendiri, RT untuk retail, agen untuk agen, AG untuk agen gitu ya nih. Seperti ini. Nah, tuh. Jadi di sini sangat jelas, jadi gampang kalau misal ada yang nanya-nanya dan segala macam, mudah sekali. Misal ongkirnya, saya kalau beli ongkir seperti ini. Nah, di sini ongkirnya bisa 10.000, tinggal diubah saja.
Nah gitu ya. Sebenarnya ongkir tidak usah, kita bisa loh atur barang lagi kita ganti. Nah di sini kita nggak usah hitung stok ya. Nah gitu. Oke. Nah di sini proses ya. Nah di sini misalnya udah nih ya, udah ada beli sekitar segini. Kalau dia sudah bayar, langsung bayar, artinya kita langsung tulis berapa. Tapi kalau dia belum bayar, artinya masih piutang gitu. Jadi kita proses, lalu di sini pelanggan baru. Nah di sini pelanggan baru namanya siapa? Misalnya Erlita Reseller misalnya ya. Terus nomor teleponnya misalnya segini, misalnya ya. Nah pembayaran kurang dari penjualan, transaksinya kan menjadi piutang ya, menjadi piutang kita karena belum dibayar ya gitu. Nih kita bisa ngirim via WhatsApp, SMS, BBM, enak sekali ya, sudah tinggal ini. Nah di sini kita langsung saja ke, misalnya saya kalau apa-apa kecoretan ya. Nah jadinya seperti ini, udah ada logonya, sudah. Nah oke. Sudah jelas ya. Nah hasilnya seperti ini. Next